Tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta sekali Yesus, selama-lamanya Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, oh Yesusku, oh Yesusku. Yesus, 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 takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau sekali Yesus, sekali. Inilah iman kami kepadamu Tuhan. Inilah iman kami, pengakuan kami kepadamu Tuhan. Sekali Yesus, tapi Yesus, harapan kami hanya ada di dalam Engkau. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesus, sekali lagi katakan, sekali Yesus. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selama-lamanya, selama-lamanya. Sekali Yesus, tetap Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya.
Engkaulah Tuhan yang kami agungkan sampai selama-lamanya, selama-lamanya Tuhan. Engkaulah kekasih jiwa kami, Engkaulah dambaan hidup kami, Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah kehidupan kami, Engkaulah perisai hidup kami sampai selama-lamanya, sampai
Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah.
bahwa selama kami hidup, kami mau menyembah-Mu, baik lewat suka dan duka, maupun lewat segala musim dalam kehidupan kami. Mata kami tetap tertuju kepadamu. Kami tetap percaya apapun yang terjadi, kami selalu sepakat bahwa itulah yang terbaik yang Tuhan tetapkan bagi kami. Terima kasih Tuhan, sebab itu berfirman-Lah bagi kami. Kuasai hati dan pikiran kami Tuhan. Kami tundukkan pikiran kami kepada pikiran Kristus. Terima kasih Bapa, kami boleh mendengarkan isi hati-Mu. Terima kasih untuk roh hikmat, roh wahyu dan pengertian, sehingga kami boleh mengerti dan boleh melihat jalan-jalan-Mu seperti Engkau melihat Tuhan. Sehingga kami tidak bingung, kami tidak gelisah menjalani hidup kami ke depan Tuhan. Sebab masa depan yang Kau sediakan bagi kami adalah masa depan yang penuh pengharapan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur menyambut kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita yang siap diberkati firman Tuhan sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom bagi kita semuanya. Ya, kita sepanjang minggu ini ya hampir dilanda hujan. Siapa yang terganggu? Saya juga bangun tadi malam sekitar jam 2:30 hujan. Dan gaya hujannya mirip, merata. Enggak seperti memburu-buru, tetapi merata. Kira-kira begitu pertanyaan daripada murid-muridnya. Lalu dikatakan, kamu akan mencari aku. Lalu dikatakan, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Maksudnya tidak bisa datang sekarang. Nanti setelah waktunya kamu akan datang. Nanti kita baca di Yohanes pasal 14 itu. Nah, jadi benar-benar mereka merasa bingung, gelisah. Itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, janganlah gelisah hatimu. Artinya berhentilah gelisah. Nah, bukankah ini menggambarkan keadaan kita, apalagi di akhir zaman ini? Ya, ada banyak hamba-hamba Tuhan yang menubuatkan 2 tahun, tahun 2025 dan 26 keadaan genting. Dan juga perekonomian dunia semakin agak kacau. Dan juga itu dimotivasi karena peperangan. Ya, peperangan Rusia dan juga Ukraina belum selesai. Bahkan peperangan di jalur Gaza juga masih terus berlanjut, bahkan makin meluas ke daerah Yaman. Nah, itu melatar belakangi perekonomian juga terganggu di dunia. Belum lagi ekonomi yang bersebelahan dengan Eropa, BRIC ya, BRIC. Nah, itu juga membuat semakin bersaing antara yang pengikut BRIC, dan Indonesia sudah mengambil keputusan ikut di sana. Dan itu cukup menggemparkan perekonomian Amerika. Dan ini juga memotivasi perputaran daripada perekonomian di dunia mengalami goncangan. Dan memang Tuhan sudah menubuatkannya. Aku akan menggoncangkan langit dan bumi sekali lagi, supaya tinggal kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan. Jadi mari kita siap-siap Bapak Ibu.
Nah, seperti yang saya katakan tadi, kalau hujan masih terus melanda, kita berdoa, kadang-kadang yang kita doakan belum dijawab sama Tuhan. Ada yang mengalami sakit penyakit belum kunjung nyata, sekalipun iman kita sudah berkata bahwa oleh bilur-bilur Yesus kita sudah disembuhkan oleh Tuhan. Dan itu telah dikerjakan 2000 tahun yang lalu. Tetapi kenyataan di depan mata kita seperti ditinggalkan. Ini juga dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus. Kita juga pasti akan mengalaminya. Amin Bapak Ibu. Kita sepertinya tidak terjawab. Apa yang kita harapkan belum tentu itu yang bisa terjadi. Tetapi yang jelas Tuhan telah menjamin masa depan kita, masa depan penuh pengharapan. Amin. Kita bukan madesu masa depan suram, enggak. Tuhan telah menjamin bahkan kehidupan kita yang hanya sementara di dunia ini. Begitu. Nah, bahkan dia berkata, burung pipit di udara saja aku pelihara. Apalagi kamu. Burung pipit kan enggak ada punya nomor rekening ya. Betul? Siapa di sini yang enggak punya nomor rekening? Rata-rata punya nomor rekening ya. Tuhan tahu bagaimana cara memenuhi kebutuhan kita. Burung pipit enggak. Dia enggak punya tabungan. Dia lapar, dia keluar. Dia enggak punya tabungan. Jarang. Jarang burung punya tabungan. Nah, tetapi dia kalau lapar dia keluar dan Tuhan telah menjamin makanannya. Nah, kalau burung pipit di udara saja Tuhan pelihara, apalagi kita. Amin. Yang penting kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepada kita. Nah, jadi mari kita lihat di kitab Pengkhotbah saja dikatakan kita akan mengalami musim-musim dalam kehidupan kita. Ada 28 musim, mulai dari lahir, mati. Dan juga ada musim menabur, ada musim menuai. Ada musim menangis, ada musim tertawa. Ada 28 musim. Semua itu menubuatkan tentang perjalanan seluruh hidup manusia. Orang percaya atau tidak orang percaya pasti akan mengalaminya. Nah, bedanya apa? Kita yakin bahwa Tuhan memelihara hidup kita pada musim apapun. Sebab Dia berfirman bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan kepada Tuhan. Nah, kita kembali ke Yohanes 14 ayat pertama. Dikatakan berhentilah gelisah. Ini artinya janganlah gelisah hatimu. Berhentilah mengalami khawatir, cemas. Dan memang tidak kebetulan ada 365 dicatat di Alkitab. Kata takut, kata cemas, kata khawatir ada 365. Itu tidak kebetulan ada 365 hari hidup kita di dunia ini. Artinya dalam seluruh musim kehidupan kita pasti akan melewati masa-masa khawatir. Dan mungkin minimal 1 kali 1 hari. Kita bisa aja takut. Tetapi Tuhan katakan berhentilah. Jangan dilanjutkan. Seperti apa yang saya sampaikan. Kita tidak bisa melarang burung terbang di atas kepala kita. Tetapi kita tidak bisa. Kita akan menghalau kalau burung bersarang di kepala kita. Jadi kalau kita takut bisa aja dilanda. Karena ingat dunia ini masih ada dalam pengaruh si jahat. Iblis masih ada. Nah, dampak daripada banjir bandang yang kita dengar di Sumatera, dampak daripada hujan dan juga di Pulau Jawa, banjir bandang
hampir di mana-mana. Coba lihat di Parapat, jaranglah kita mendengar dari dulu. Kota Parapat dilanda banjir bandang, tetapi dilanda hari-hari ini. Nah, kita tidak bisa mengelak dari itu semuanya, sebab itu dampak daripada dosa. Keinginan diri sendiri, keegoisan yang mengambil hutan, dampak daripada dosa, menebang hutan, ya tidak memelihara lingkungan, itu membuat banjir bandang. Banjir di mana-mana sekarang. Nah, begitu. Nah, jadi kita lihat, berhentilah gelisah, taraso, trouble, cemas, khawatir, takut, terganggu. Berhentilah. Nah, Tuhan katakan apa yang membuat kita bisa berhenti gelisah. Dikatakan percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Nah, hanya ini yang pernah diucapkan oleh manusia, yaitu oleh Tuhan. Tuhan Yesus ketika dia menjadi manusia di bumi, hanya dia yang pernah berkata, percayalah kepada Allah dan juga percaya kepadaku. Tidak ada nabi, tidak ada hamba Tuhan, manusia yang lain di bumi ini yang berkata, percayalah kepada Allah dan percaya ditambahkan dan percaya kepadaku. Hanya Tuhan Yesus yang pernah berkata begitu. Itu perbedaan kemanusiawiannya Tuhan Yesus. Amin. Nah, dalam Yohanes 6 ayat 29 dikatakan, coba dibuka. Yohanes 6 ayat 29. Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Siapa yang diutus Allah? Yesus. Nah, ini berbicara tentang kedatangannya 2000 tahun yang lalu. Supaya mereka percaya kepada Yesus yang datang. Nah, sekarang dia sudah naik ke surga. Apa artinya ayat ini bagi kita? Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia. Dia itu sudah bukan lagi di bumi ini, tetapi Dia adalah dari kekekalan, adalah firman. Kamu percaya kepada firman yang diutus oleh Allah. Nah, begitu. Jadi kita hendaklah percaya kepada Allah dan juga kepada firman yang diutus oleh Allah kepada kita. Jadi begitu. Jadi supaya kita berhenti gelisah, takut, kita harus percaya kepada firman yang diutus oleh Allah. Dan bukankah itu pernyataan Tuhan di akhir zaman? Di Ibrani 12 ayat 28 sampai 29. Supaya dalam keadaan Tuhan menggoncangkan langit dan bumi, supaya kita tinggal dalam kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan. Apa artinya tinggal dalam kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan? Tinggal di dalam firman Tuhan. Nah, kalau mata kita tetap tertuju kepada firman-Nya, itulah yang membuat kita tenang. Jadi kalau kita merasa gelisah, mari seperti yang saya katakan minggu-minggu sebelumnya, kita menghadap kaca. Kita berkata kepada diri kita sendiri di depan kaca, Lambok, kamu jangan takut, jangan gelisah, sebab Tuhan menyertaimu. Tuhan menyertaimu sampai akhir zaman, sampai kesudahannya. Firman itu menjadi kekuatan bagi kita. Amin. Ingat, firmanlah yang menopang langit dan bumi. Segala yang berputar di angkasa luar sana, itu yang menopang, berputar dengan pada sumbunya, itu berjalan dengan baik, itu karena kuasa firman. Demikian firman Tuhan berkata. Nah, apa yang membuat kita tetap teguh, tidak gelisah, tidak takut, kita tidak khawatir, adalah karena firman. Jadi erat kaitannya goncangan musim yang sedang kita hadapi dengan apa yang kita yakini, supaya kita tinggal dalam kerajaan Allah yang tidak
goncangkan. Jadi ini yang dikatakan Yohanes 14 ayat 1, percayalah kepada Allah dan juga kepadaku. Nah ini sebelum Yesus datang ke dunia ini yang dialami oleh Sadrak, Mesak dan Abednego. Mereka percaya kepada Allah apa enggak? Mereka percaya. Walaupun mereka diancam masuk dapur perapian, tetapi bukti daripada mereka percaya kepada Tuhan Allah, mereka mengingat firman yang disampaikan kepada mereka. Meskipun Tuhan Allah kami tidak menolong kami, tetapi Dia sanggup menolong kami. Tetapi sekalipun Dia tidak menolong kami, kami tidak akan menyembah patung Tuanku Raja. Apa yang membuat mereka bisa kuat bertahan seperti itu? Apa yang membuat mereka tidak takut menghadapi dapur perapian? Karena firman. Firman itu yang firman Tuhan mengatakan, iman timbul karena pendengaran akan firman, yaitu firman Kristus. Jadi firman itu melahirkan iman. Iman kita itu yang dituntut oleh Tuhan supaya kita boleh mengalami sampai iman yang dewasa. Nah, hari Rabu kemarin ada muncul pernyataan Tuhan bahwa mencapai kedewasaan sama seperti murid-murid mau ditinggalkan oleh Tuhan Yesus. Sudah selesai istilahnya proses pembelajaran dari murid-murid. Berarti sudah semakin dewasa. Lalu mereka diuji. Sama seperti Tuhan mengatakan kepada Simon Petrus bahwa iblis menyuruh aku menampi engkau. Tetapi aku berdoa supaya imanmu tidak gugur. Dan kalau engkau sudah menang, kuatkanlah saudara-saudaramu. Dan itu berhubungan antara goncangan yang terjadi ketika kita semakin dewasa. Semakin kita mengenal Dia, semakin kita bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan kita itu yang kita peroleh iman lewat firman itu membuat kita mengatakan welcome dengan goncangan. Sebab itu selaras, bahasa matematikanya berbanding lurus goncangan dengan iman. Amin. Itu pasti akan terjadi. Nah, karena di tengah-tengah goncangan itulah Tuhan mau buktikan bahwa setiap kita murid-muridnya berbeda dengan yang tidak murid-muridnya. Yang tidak murid-muridnya akan jatuh bergelimpangan. Nah, kita lihat ayat yang kedua. Definisi percaya. Kalau kita pergi ke kedai tua, yang rata-rata di sana orang Kristen ya. Waktu mereka minum, lalu kita tanya kepada mereka, percaya enggak kepada Tuhan Yesus Amang? Jawabnya apa? Apa? Percaya. Tetapi gaya hidupnya masih larut di kedai tua. Masih larut di kedai tua. Minum sampai mabuk, sampai larut malam, mengganggu tetangga. Nah, jadi apa definisi percaya? Waktu mereka mengatakan, iya percaya. Percaya kepada Tuhan. Apa definisi percaya? Percaya artinya berani mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Itu arti definisi percaya. Sama seperti 4 Sadrak, Mesak dan Abednego itu. Mereka berani mempercayakan hidup mereka kepada Tuhan. Sekalipun Tuhan tidak menolong kami. Kami tetap tidak mau menyembah patung Tuanku Raja. Sekalipun Tuhan belum menjawab doa. Tetapi aku percaya bahwa Tuhan memberikan yang terbaik kepadaku.
Itulah yang melahirkan kita tetap mengucap syukur. Makanya di Ibrani 12 itu dikatakan, bagi kita yang mengenal Tuhan, waktu Tuhan menggoncangkan langit dan bumi, dikatakan marilah kita beribadah. Yaitu mengucap syukur. Orang yang mengucap syukur adalah orang yang sepakat kepada Tuhan atas apapun yang terjadi dalam hidupnya. Itu artinya berani mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Itulah definisi daripada percaya. Amin. Jadi apapun yang terjadi, kita harus berani mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Nah, coba ya selanjutnya, bagaimana kita supaya bisa berhenti dari kegelisahan kita? Kita baca ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Yuk, kita baca 2-3. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ, tidak takut, tidak cemas lagi. Itu adalah karena Tuhan telah menetapkan masa depan kita. Coba kita perhatikan. Kita telah belajar minggu yang lewat bahwa 400 nubuatan lebih itu sebagian besar telah digenapi oleh Tuhan Yesus. Amin. Apakah masih ada keraguan bagi kita bahwa Dia pasti menggenapi semuanya? Apalagi tentang masa depan. Ingat ada 4 narasi Alkitab. Hanya tinggal yang terakhir. 4 narasi Alkitab: penciptaan, kejatuhan manusia dalam dosa, penebusan, dan yang keempat, dikembalikan kepada kemuliaan Allah. Sebab kita jatuh daripada kemuliaan, bukan jatuh dari surga kita. Kita jatuh dari kemuliaan Allah. Jadi kita harus dikembalikan kepada kemuliaan Allah. Nah lihat, Tuhan telah menjamin masa depan kita. Dia berfirman, aku akan menyertai engkau sampai kesudahannya. Enggak ada yang amin. Itu adalah jaminan dari Tuhan. Tidak perlu kita ragu. Mengapa dia dengan berani berkata, ayat 2. Mengapa dia dengan berani berkata, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Kenapa dia berani berkata begitu? Karena dia berasal dari rumah Bapa. Betul enggak? Kalau dia tidak berasal dari situ, berani enggak dia ngomong? Dia berasal dari rumah Bapa. Dikatakan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Nah, dia menjamin masa depan kita sebab dia akan pergi untuk menyediakan tempat bagi kita. Bagi murid-muridnya, bagi kita juga yang percaya kepada dia. Jadi Tuhan telah menjamin masa depan kita. Jadi jangan ada satu orang pun orang percaya kepada Tuhan Yesus yang meragukan masa depannya bahwa kita akan berada bersama-sama dengan Dia di rumah Bapa kita di sorga. Halo? Amin. Tidak ada satupun yang meragukan. Dia telah menjaminnya. Yang penting kita benar-benar percaya kepada Dia. Bukan sebagai orang Kristen yang baru lahir, kita otomatis jadi orang Kristen. Tapi kita benar-benar tahu bahwa dosa kita harusnya dihukum, tetapi Yesus telah datang 2000 tahun yang lalu
mewakili kita supaya kita yang jatuh dari Adam dan Hawa, bahwa semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah, semua kita harusnya pantas dihukum mati, karena upah dosa adalah maut. Bukan upah dosa-dosa, upah melakukan satu dosa aja sudah mendatangkan maut. Bukan upah dosa-dosa ya, upah dosa adalah maut. Tetapi Dia telah menjamin bagi kita yang sudah lahir baru, Dia menjamin kita bersama dengan Dia di rumah Bapa di surga. Amin. Jadi muncullah pertanyaan, apakah Bapak Pendeta mau mengatakan bahwa sekali selamat tetap selamat? Siapa yang percaya sekali selamat tetap selamat? Halo? Apa yang membuat saudara tidak yakin bahwa sekali selamat tetap selamat? Jadi kita bisa kehilangan keselamatan. Karena apa? Karena apa? Karena kalau kita jatuh dalam dosa, kita menjadi hamba dosa. Kita bisa nggak kehilangan keselamatan? Dijauhkan Tuhan ya. Saya telah memiliki handphone ini. Saya bisa nggak kehilangan handphone ini? Kalau apa? Hah? Kalau saya meninggalkannya, nggak mengambilnya lagi, kita bisa nggak kehilangan keselamatan? Tapi karena apa? Karena kita sengaja meninggalkan keselamatan itu. Nanti saya terangkan bagaimana cara meninggalkan keselamatan itu. Makanya Tuhan suruh kita mengerjakan keselamatan. Mengerjakan keselamatan, kata mengerjakan di sana, masih ingat? Membuat menjadi lengkap. Bukan hanya keselamatan dalam roh kita, tetapi juga di jiwa kita. Lewat proses pembaruan akal budi. Lalu tubuh kita juga nanti akan diselamatkan, diubah menjadi tubuh kemuliaan. Roh, jiwa, dan tubuh kita. Lengkaplah keselamatan yang kita peroleh waktu Dia datang menjemput kita nanti. Amin. Makanya jangan anggap sepele mengerjakan keselamatan. Nanti kita bisa kehilangan keselamatan. Nah, apa dampak daripada kita berbuat dosa? Firman Tuhan mengatakan di Yohanes pasal yang ke-8. Yohanes pasal 8 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa." Kalau kita, walaupun kita menjadi orang percaya, kalau kita melakukan dosa, lalu kita tidak bertobat, tidak minta ampun kepada Tuhan, kita sedang memberikan diri kita menjadi hamba dosa. Nah, kita selalu berjuang untuk tidak jatuh dalam dosa. Tetapi apakah kita bisa menghindar? Bahkan firman Tuhan mengatakan, kalau engkau melakukan segala sesuatu tanpa iman, engkau sudah berbuat dosa. Melakukan tanpa iman loh. Lalu yang kedua, kalau kita tahu bahwa sesuatu itu baik, tetapi kita tidak melakukannya, kita berbuat dosa. Nggak usahlah dulu dosa berbohong, mencuri atau apa semua. Tahu apa yang baik, tetapi kita tidak melakukan. Kita sudah jatuh dalam dosa. Lalu kita melakukan sesuatu tanpa iman, kita telah jatuh dalam dosa. Nanti cari ayatnya ya.
Karena apa? Karena dunia ini masih ada si jahat. Karena pengaruh dosa masih ada di dunia ini. Makanya kita beruntung kita percaya kepada Tuhan Yesus. Sehingga nanti di sorga kekal selama-lamanya iblis telah dibuang. Pengaruh dosa telah diusir. Dan bumi, langit yang lama ini akan dihancurkan, digantikan dengan langit bumi yang baru, yang bebas dari pengaruh dosa. Amin. Jadi kita sangat beruntung gak memiliki Tuhan Yesus? Sangat beruntung. Nah, padahal Tuhan telah menjamin dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 1 dan 2. Coba dibuka. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepadamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Nah, ini dikatakan jangan berbuat dosa, tetapi masih bisa jatuh dalam dosa. Namun, jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Nah, lihat Bapak Ibu, Tuhan telah menjamin bagi kita orang yang percaya sudah lahir baru, kalaupun kita masih jatuh dalam dosa. Namun kalau kita jatuh dalam dosa, kita punya seorang pendamai. Jadi kita minta ampun supaya kita jangan jadi hamba dosa. Yang kedua, kalau kita jatuh dalam dosa, ingat, iblis masih bebas datang kepada Tuhan untuk menuduh dan mendakwa kita. Di Wahyu 12 ayat 10 dikatakan iblis siang dan malam menjadi penuduh dan pendakwa. Nah, bayangkan bagaimana kita bisa bebas datang kepada Tuhan menghampiri Dia kalau kita tertuduh dan terdakwa. Nah, tetapi kalau kita datang minta ampun kepada Tuhan, Dia memperdamaikan kita kepada Tuhan. Sehingga kita bisa bebas tetap bersekutu kepada Dia. Sekalipun kita jatuh dalam dosa. Amin. Tetapi kalau kita tidak minta ampun kepada Tuhan, kita sedang membiarkan kita jadi hamba dosa. Lalu kita dituduh dan didakwa oleh si jahat. Lalu yang ketiga, kita sedang membuka pintu bagi iblis untuk menyerang kita. Lewat apapun, lewat sakit penyakit. Kita yang sedang membuka. Tetapi begitu kita minta ampun kepada Tuhan, celah itu ditutup kembali. Amin. Amin. Nah, coba kita lihat ayat-ayat yang menjamin bahwa kita akan sampai ke rumah Bapa. Coba kita buka Yohanes pasal 10 ayat 28 dan ayat 29. Ada banyak ayatnya ya. Lihat. Kita baca. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun. Dan seorang pun tidak dapat merebut dari tangan Bapa. Bukankah ini jaminan? Dari tangan Yesus dan dari tangan Bapa. Tidak ada satu pribadi pun yang bisa merenggut kita. Amin. Kecuali kita melepaskan tangan Bapa, artinya kita tidak mengerjakan keselamatan. Artinya kita melepaskan handphone ini, maka saya pun akan kehilangan handphone. Kalau saya melepaskan keselamatan dengan cara apa? Jatuh dalam dosa. Tidak minta ampun. Nanti suatu ketika dari tuduhan dan dakwaan si jahat, akan tiba suatu ketika kita akan mendukakan Roh Kudus. Kita nggak percaya lagi bahwa Roh Kudus akan menginsafkan kita akan kebenaran. Kita bertobat. Suatu ketika
kita akan mendukakan Roh Kudus-Nya. Dan dosa ini tidak akan bisa diampuni. Tetapi kalau masih ada penyesalan di dalam hati kita, responi, minta ampun kepada Tuhan. Supaya kita jangan kehilangan keselamatan. Saya bisa kehilangan handphone ini kalau saya sengaja melepaskannya, menghilangkannya. Begitu juga dengan keselamatan yang telah diberikan oleh Tuhan kepada kita. Kalau kita sengaja menghilangkan keselamatan itu, kita sedang melepaskan genggaman pelukan Tuhan. Tuhan berkata, mereka tidak bisa lepas daripadaku, bahkan dari tangan Bapakku. Amin. Siapa yang lebih kuat? Pribadi di bumi ini, iblis, setan, atau daripada Bapa kita? Siapa yang lebih kuat? Bapa kita. Amin. Sebab itu hanya ada satu yang membuat kita kehilangan keselamatan, yaitu meninggalkan Dia. Sebab itu jangan pernah tinggalkan Dia. Dosa tidak mempengaruhi selama kita minta ampun dan kita datang kepada Tuhan. Itu artinya Roh Kudus masih ada di dalam hidup kita. Roh Kudus menginsafkan kita akan kebenaran, lalu kita meninggalkan jalan-jalan yang jahat. Itu jaminan bahwa kita memiliki masa depan, tempat tinggal di rumah Bapa. Amin. Lalu pertanyaan yang berikutnya, jadi gimana di rumah Bapa? Di rumah Bapa apakah semuanya begitu sama seperti semua sama tempatnya di rumah Bapa? Karena ada orang yang bertanya, orang percaya, di surga itu bertingkat-tingkat, benar apa enggak? Ataukah di rumah Bapa los begitu sama seperti bangsal atau barak begitu? Apakah ada firman Tuhan yang mengatakan seperti itu? Coba kita buka Matius 5 ayat 19. Bagaimana keberadaan kita di surga nanti? Kita baca yuk. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang paling tinggi dalam kerajaan surga. Jadi benar nggak bahwa di surga itu ada tingkatan? Amin. Nah lihat, bagi kita orang yang percaya, kita itu kalau berbuat baik, berbuat benar, mengerjakan keselamatan, itu ada dikatakan upahmu besar di surga. Tergantung perbuatan kita, menentukan kita ada di tingkat terendah, menengah, atau di tingkat tertinggi. Tergantung kita. Nah, lihat, upah kita itu diperhitungkan bahkan kita sejak lahir baru. Kita buka Wahyu 22 ayat 12. Bahwa Tuhan memperhitungkan, sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Ini berlaku bagi orang percaya. Ini tidak berlaku bagi orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Sebab perbuatan yang baik yang dilakukan oleh orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, itu disebut kain lara, kain kotor, pembalut wanita. Tetapi bagi kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, kita melakukan perbuatan baik, kita semua pasti dapat upahnya. Amin. Sekalipun motivasi kita bukan upah.
Sebab kita memiliki Bapa. Sebab semua milik kepunyaan Bapa dikatakan telah diberikan kepada Kristus Yesus yang tinggal di dalam hidup kita. Itu sebagai harta warisan kita. Jadi kita mengerjakannya bukan untuk upah, tetapi untuk kemuliaan Allah. Amin. Nah, lihat, bahkan Tuhan Yesus mengatakan di dalam Matius 10 ayat 42, Matius 10 ayat 42, lihat, dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Memberikan secangkir saja, secangkir, kepada setiap hamba-hambanya, kepada orang percaya, kepada orang yang terkecil sekalipun. Dikatakan Tuhan menghitungnya. Apalagi kita memberikan hidup kita kepada Tuhan. Melayani Tuhan, melayani kehendaknya. Amin Bapak Ibu. Bahkan juga, nah saya pernah dengar kesaksian seperti ini. Sehubungan dengan ayat ini. Di gereja lain, lewat seorang hamba Tuhan, pendeta gembala. Dia dikatakan memberikan kesempatan kepada jemaatnya membawa minuman, mungkin aqua gelas atau aqua botol hari Minggu, memberikan kepada jemaat ataupun kepada hamba Tuhan yang melayani, kepada pelayan-pelayan, karena berdasarkan ayat ini. Jadi diberikan kesempatan. Apakah Bapak Ibu setuju? Halo? Kalau ada yang setuju, boleh lakukan dengan iman. Bawalah mulai minggu depan. Kita terbuka. Pelayan-pelayan membutuhkan air minum. Sekalipun ada dari kas bendahara, tetapi itu bentuk langsung air minum. Tidak apa-apa. Kita tidak melarang orang melakukan firman. Amin. Nah begitu. Apalagi untuk persembahan. Persembahan yang saya ingatkan di hari Minggu ya. Perjanjian lama kan itu melakukannya karena paksaan. Melakukan hukum Taurat. Tetapi perjanjian baru melakukan dengan sukacita. Dengan kesadaran bahwa Tuhan telah memberkati kita. Lalu kalau kita pun mengembalikan persepuluhan, karena kita sadar bahwa kita telah diberkati oleh Tuhan. Lalu kita mengembalikan dari miliknya. Jadi sekalipun Bapak Ibu mendengar, kalau belum rela jangan lakukan. Tapi kalau sudah sadar, lakukanlah. Karena semua itu diperhitungkan oleh Tuhan. Amin. Menopang pelayanan, biaya operasional, penggembalaan di tempat ini yang terus mendengungkan bahwa kita akan dipersiapkan masuk ke dalam kerajaan kekal selama-lamanya. Itu diperhitungkan sama Tuhan. Amin. Lakukanlah dengan sukacita, jangan paksaan. Mari tanya kepada Tuhan, Tuhan benar enggak perkataan Bapak Pendeta itu, Bapak Gembala kami, bahwa dia menyerukan untuk memberikan persembahan untuk biaya operasional di rumahmu Tuhan. Benar enggak? Coba tanyakan. Kalau enggak benar, enggak usah lakukan. Tapi saya memberikan dasar kebenaran firman Tuhannya. Kalau kita memberikannya dengan sukacita, itu karena kita sadar kita telah diberkati Tuhan. Amin. Jangan Bapak Ibu merasa, oh aku bisa dengan kekayaanku. Dikatakan jangan ada yang bermegah karena kekayaan, karena kekuatannya. Tetapi marilah bermegah karena pengenalan kita akan Tuhan. Jadi ini jaminan bahwa kita mengerjakan semuanya. Apa yang Tuhan perintahkan, kerjakanlah keselamatanmu.
baik juga memberi apapun. Bukan hanya di gereja, memberikan kepada tetangga kita yang kita lihat sakit atau juga miskin. Kita bisa memberikannya. Tuhan perhitungkan itu di hadapan Tuhan. Itu juga menentukan kita dapat mahkota ataupun tempat yang tertinggi atau terendah di kerajaan sorga nantinya. Amin. Jadi firman Tuhan siang hari ini berkata, jangan gelisah, jangan khawatir, jangan cemas. Tuhan bersama dengan kita. Amin. Kalau Dia sudah menjamin hidup dalam kekekalan selama-lamanya, apalagi hidup kita hanya sementara di dunia ini. Tuhan telah menjamin, aku menyertai engkau sampai kesudahannya. Yang percaya, mari kita teriak, amin. Tuhan berkati. Mari saya panggil para pemusik. Ayo kita bangkit berdiri. Ku terhubung denganmu, kasih-Mu yuk. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukanku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukanku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Denganmu selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat. Firman-Mu, Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Kami bersyukur mendengarkan kebenaran firman-Mu, mengingatkan kami di akhir zaman ini. Sebab ada banyak musim yang harus kami lewati, Tuhan. Dan musim-musim itu belum tentu sesuai dengan pengharapan kami.
Tetapi kami tetap percaya kepada Engkau Allah kami dan kepada firman-Mu yang Engkau utus bagi kami. Dan itu yang melahirkan iman kami yang tahan akan goncangan, yang membuat kami tinggal dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan adalah ketika kami mengatakan ya atas firman-Mu dan bersedia melakukan. Demikianlah kami mengerjakan keselamatan kami, sehingga kami tidak perlu mengalami gelisah Tuhan, takut, khawatir, cemas. Sekalipun itu sempat menghinggapi kami, tapi kami mengambil keputusan bahwa kami percaya kepada Engkau, percaya kepada firman-Mu. Sekalipun apa yang terjadi dalam hidup kami tetap percaya bahwa Engkau Allah yang turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami yang mengasihi Engkau. Terima kasih untuk kami semua umat-Mu Tuhan yang boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu pagi menjelang siang hari ini. Biar kami boleh membawa kebenaran firman-Mu, menyimpannya di dalam hati, merenungkannya siang dan malam, dan melakukan mempraktekkan ketika sesuatu terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Sebab itu biar Engkau memberkati setiap keluarga-keluarga, suami istri, anak-anak, anak-anak muda Tuhan. Engkau yang memberkati kami berjalan terus mengikut Engkau. Sekalipun Engkau seolah-olah meninggalkan kami, tetapi sesungguhnya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan Engkau tidak pernah melepaskan kami. Kami ada di dalam pelukan Bapa. Kami dijamin oleh Tuhan Yesus bahwa tempat kami telah Yesus sediakan di rumah Bapa. Kami tidak mau kehilangan keselamatan itu Tuhan. Sebab itu Roh Kudus insafkan kami terus akan kebenaran, akan dosa yang kami lakukan, supaya kami datang bertobat dan kembali kepadamu Tuhan. Terima kasih. Kami mengucap syukur. Berkati umat-Mu Tuhan sepanjang minggu ini. Penyertaan-Mu, penjagaan-Mu, perlindungan-Mu, bahkan penyediaan-Mu. Bahkan Engkau memberkati Tuhan setiap umat-Mu yang belum bekerja. Berkati pekerjaan, usaha, pelayanan dari umat-Mu. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Mari pelayan dia akan membagikan pengumuman. Shalom untuk kita semua. Semoga kita diberkati oleh firman Tuhan yang bisa menjadi pegangan kita, yang menjadi pengumuman sepekan buat kita. Di hari Rabu ada doa bersama di tempat ini. Di hari Kamis ada kaum ibu, dan sebelumnya di hari Selasa ada kaum bapak. Jadi kami mengundang kaum bapak untuk hadir. Mari kita gerakkan sesuatu yang terbaik. Di hari Selasa di rumah keluarga Bapak Storus Naga di Rindang Villa Blok C nomor 1. Nanti pengumuman berikutnya atau lokasi bisa kami share nanti. Jadi harapan kami dari kaum bapak ya, supaya kita bisa bersama-sama nanti, supaya kita bisa bertumbuh. Kami mau dari kaum bapak ada sesuatu nanti yang bisa kita lakukan dari kaum bapak. Dan berikutnya di hari Sabtu ada ibadah pemuda di tempat ini. Dan itu aja mungkin pengumuman sepekan. Tuhan Yesus memberkati. Saya lanjutkan dulu. Kaum bapak boleh angkat tangan. Ayo, jangan malu-malu lah. Jangan disebut jadi kaum ibu. Kaum bapak, ayo. Mari kita datang hari Selasa ini. Tunjukkan bahwa kita telah bertumbuh secara rohani. Amin. Kita akan datang di rumah Pak Michael Margastorus. Nanti akan dikirim Sherlocknya.
Oke, mari kita kumpulkan persembahan, kita bawa pujian. Perbuatan yang ajaib dan maksud-Mu bagiku, ya Tuhanku, bagiku, Tuhanku, bagiku, ya Tuhanku. Kami bersyukur Bapa, kami boleh menaikkan pujian, penyembahan dan doa-doa kami ke dalam tangan-Mu. Biar itu menjadi dupa yang harum menyenangkan hati-Mu Bapa. Terlebih kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa Engkau berfirman bagi murid-murid-Mu dan bagi kami juga murid-murid-Mu di akhir zaman ini, supaya kami jangan gelisah sekalipun musim-musim dalam kehidupan kami tidak sesuai dengan pengharapan yang sedang kami alami. Kami tetap percaya kepadamu Allah kami, percaya kepada firman-Mu yang telah Engkau utus bagi kami. Kami berani mempercayakan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Karena kalau masa depan kami, masa depan yang tersedia di rumah Bapa, Engkau telah menjaminnya bahwa Engkau tidak akan pernah melepaskan kami, kecuali kalau karena kami melepaskan keselamatan dengan tidak mau mengerjakan keselamatan yang telah Engkau berikan kepada kami. Engkau telah menjamin kami, menyertai kami sampai akhir zaman. Berfirmanlah, tuntunlah kami Roh Kudus. Terima kasih untuk masa depan yang penuh pengharapan, hidup dalam kemuliaan Allah. Terima kasih sepanjang minggu ini pemeliharaan-Mu sempurna bagi kami keluarga-keluarga, anak-anak muda, anak-anak sekolah maupun anak-anak yang sedang ada di dalam kandungan. Berkat-Mu Tuhan turun atas kami. Kami juga boleh memperoleh kesempatan untuk memberkati pekerjaan-Mu Tuhan. Terima kasih lewat persembahan yang kami berikan. Biar Engkau menerimanya dan memperhitungkannya bagi kerajaan kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur sebelum kami berpisah. Biar kami boleh mengangkat kedua tangan kami. Kami boleh menerima berkat daripada-Mu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dan bawalah segala berkat kasih karunia
damai sejahtera, anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis, kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian dari saat ini sampai Maranatha, bahkan sampai kekal selama-lamanya. Kita yang diberkati di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk sebentar Bapak Ibu.